Pada video kali ini akan membahas tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan yang terakhir politik dan pemerintahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos, yang berarti manusia dan ilmu. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Objek kajian antropologi adalah manusia di dalam masyarakat, kebudayaan, suku, bangsa, dan perilakunya. Kemudian, di dalam antropologi terdapat dinamika budaya Indonesia dan juga upaya pelestarian budaya asli. Dinamika budaya Indonesia dari berbagai definisi dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia berupa buah pikiran, gagasan, norma, ide, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri umum dari kebudayaan diantaranya: yang pertama, kebudayaan dipelajari. Yang kedua, kebudayaan diwariskan atau diteruskan. Yang ketiga, kebudayaan hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kebudayaan dikembangkan dan berubah. Adapun unsur-unsur dari kebudayaan yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Karena begitu banyak jenis kebudayaan di Indonesia, apresiasi dan pelestarian budaya Indonesia sangat diharapkan sehingga dapat menjadi warisan untuk generasi penerus, dan keinginan pemerintah untuk melestarikan serta mengembangkan tradisi serta kebudayaan daerah terbukti dengan adanya TAP MPR RI nomor 4 MPR 1999. TAP MPR RI ini membahas tentang masalah sosial budaya Indonesia. Selain itu, peran dari bangsa ini sendiri akan lebih memberikan hasil yang sempurna untuk pelestarian kebudayaan. Konsep yang selanjutnya yaitu sosiologi. Konsep-konsep utama sosiologi mencakup budaya, norma, kelembagaan, status, dan peranan. Sosiologi memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan sosial berupa pemahaman tentang bagaimana lembaga-lembaga sosial berkembang dan bagaimana orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Dalam sosiologi terdapat konsep individu, kelompok, dan juga masyarakat. Individu berasal dari kata individer, artinya tidak dapat dibagi-bagikan, atau sebagai sebutan bagi manusia yang berdiri sendiri. Individu yang dimaksud adalah insan manusia dalam sosiologi. Individu menunjuk pada subjek yang melakukan sesuatu, yang mempunyai pikiran, yang mempunyai kehendak, yang mempunyai kebebasan. Ia memberi arti atau meaning pada sesuatu yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Sedangkan definisi masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya berkalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Kebutuhan manusia untuk saling berhubungan akan menampilkan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan. Maka terbentuklah macam-macam kelompok sosial, yaitu kelompok sosial teratur dan juga kelompok tidak teratur. Kelompok sosial teratur terdiri dari primer, sekunder, besar, kecil, formal, informal, paguyuban, dan patembayan. Sedangkan kelompok tidak teratur terdiri dari kerumunan, publik, dan juga massa. Kemudian dalam sosiologi juga terdapat konsep interaksi sosial, pranata sosial, dan juga struktur sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Nah, ciri-ciri interaksi sosial: yang pertama, adanya dua orang pelaku atau lebih, adanya hubungan timbal balik antar pelaku, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung, dan terakhir mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Nah, interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Dan yang terakhir, akulturasi. Sedangkan disosiatif mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk sebagai berikut, yaitu persaingan atau kompetisi,
kontravensi, dan konflik. Pranata sosial berasal dari istilah bahasa Inggris social institution. Istilah-istilah lain pranata sosial ialah lembaga sosial dan bangunan sosial. Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi social institution menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Kemudian terdapat struktur sosial. Struktur sosial ialah suatu pengaturan institusi yang unik dan juga stabil di mana setiap individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat. Kemudian terdapat konsep dasar psikologi sosial. Psikologi merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda psikologi atau dari bahasa Inggris psikologi. Ditinjau dari sudut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata, yaitu psiki dan logos, yang berarti jiwa dan ilmu. Berdasarkan kedua pengertian itu, maka orang dengan mudah memberikan batasan atau pengertian psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau sering disebut dengan ilmu jiwa. Objek pembahasan dari psikologi sosial tidaklah berbeda dengan psikologi secara umumnya. Hal ini bisa dipahami karena psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu dari psikologi. Bila objek pembahasan psikologi adalah manusia dan kegiatannya, maka psikologi sosial adalah kegiatan-kegiatan sosialnya. Di dalam konsep psikologi sosial terdapat konsep informasi, perubahan sikap, dan juga perubahan sosial. Informasi merupakan stimulus bagi pembentukan sikap seseorang dalam kehidupannya. Informasi yang disampaikan oleh berbagai alat atau media seperti melalui media cetak atau media online dapat mengubah sikap seseorang. Informasi yang diperoleh seseorang atau kelompok dapat membentuk atau menentukan sikap orang atau sekelompoknya. Informasi yang menyebabkan terbentuknya sikap yang berhubungan dengan sikap-sikap lain. Sejumlah aspek yang mendasari terbentuknya atau perubahan sikap seseorang pada orang lain antara lain hubungan timbal balik secara langsung antar manusia, komunikasi yang intensif atau efektif antar manusia, terpaan pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, terpaan berita media massa, lembaga pendidikan dan keagamaan, dan yang terakhir pengaruh faktor emosional. Konsep yang terakhir yaitu konsep dasar politik dan pemerintahan. Istilah politik berasal dari kata polis menurut bahasa Yunani yang artinya negara atau kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata politeia, artinya segala hal mengenai negara. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Adapun prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat kesetaraan, yang kelima daya tanggap, yang keenam wawasan ke depan, yang ketujuh akuntabilitas, yang kedelapan pengawasan, kesembilan efisiensi dan efektivitas, dan terakhir profesionalisme.